Ini sudah mulai semangat ya. Mari kita mulai dengan pertanyaan. Siapa yang ingin hidupnya bahagia tahun ini? Tolong angkat tangan. Yang ingin hidupnya bahagia tahun ini. Oke. Tinggi-tinggi. Nah, ini kan harinya hari sekami, jadi kita belajar jadi anak sekami dulu ya. Siapa yang ingin lebih sehat tahun ini? Orang yang sama. Siapa yang ingin gajinya naik tahun ini? Naik. Siapa yang ingin menikah tahun ini? Tinggi-tinggi yang mau menikah tahun ini. Siapa yang mau dapat pacar tahun ini? Siapa yang mau hidupnya lebih terberkati tahun ini? Ya, hampir semua. Ya, ingin mendapatkan berkat, ingin mendapatkan rezeki. Bagi yang sedang pacaran dan sudah siap-siap menikah, ingin menikah tahun ini, ingin punya anak, dan begitu banyak hal yang kita impikan ketika kita memulai tahun yang baru. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudari, apakah Anda yakin Anda bisa mencapai apa yang Anda impikan itu? Siapa yang merasa yakin? Tolong angkat tangan. Makin sedikit. Bagi mereka yang yakin, ataupun bagi mereka yang kurang yakin, atau bagi mereka yang tidak yakin, saya ingin memberikan nasihat rohani. Kalau hidup Anda ingin lebih bahagia, kalau hidup Anda ingin lebih diberkati oleh Tuhan, kalau Anda ingin mencapai impian Anda tahun ini, belajarlah dari 3 raja dari timur. Bukan 3 raja dari jalan timur ya. Siapa itu 3 raja dari timur? Pelajaran sekolah minggu. Suster dilarang menjawab karena suster sudah hafal. Tidak ada ke sekolah minggu, dia gotong-gotong. Anak sekolah minggu, siapa 3 raja dari timur? Tadi suster menjawab Kaspar. Oke, 1, 2. Kalau pelajaran agama ini merah semua nilai agamanya. Melchior. Yang ketiga Baltasar. Pasti guru sekolah minggu di sana itu. Ya. Waktu saya kecil, waktu di sekolah minggu di frateran HHK di sana, kalau perayaan Natal ada drama, saya selalu kedapatan bagian menjadi salah satu dari 3 raja. Dan tahu tidak bagian apa saya? Selalu Baltasar. Kenapa? Baltasar ternyata itu orangnya hitam, rambutnya keriting, maka cocok dengan saya. Maka frater-frater selalu itu kasih Eko Baltasar. Nah, begitu. Ya. Untuk menunjukkan dari mana asal Baltasar, ketiga raja ini. Menurut cerita katanya Baltasar itu berasal dari daerah Mesir. Kaspar dan Melchior dari daerah Persia. Itu sudah menunjukkan satu hal. Mereka bukanlah bagian dari bangsa pilihan Allah. Mereka bukanlah orang-orang Yahudi. Bukan bagian dari 12 suku Israel. Tapi mereka justru memperlihatkan contoh yang harus kita ikuti. Apa itu? Pertama, mereka tahu siapa yang akan mereka jumpai. Mereka tahu akan bertemu dengan
putra Allah yang maha tinggi. Sehingga mereka mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki. Gaspar membawa emas, Melchior membawa kemenyan, dan Baltasar membawa mur untuk dipersembahkan kepada bayi Yesus yang baru saja lahir. Kalau Anda ingin terberkati dalam hidup Anda sepanjang tahun ini, berikanlah yang terbaik dari diri Anda kepada Tuhan. Bukan sekedar materi yang kita miliki, tetapi seluruh hidup kita. Kalau kita datang ke gereja seperti ini, bawalah seluruh diri kita, persembahkan seluruh hidup kita. Ya. Menyanyilah dengan penuh riang, penuh sukacita. Jangan menyanyi, Yesus selamat datang. Ya. Seperti sudah kehilangan nafas. Ya. Ketika datang ke gereja, datanglah khusus untuk berdoa. Bukan datang untuk selfie dan dikirim di Instastory-nya atau di WhatsApp story-nya. Datang berdoa, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika Anda ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah, beri yang terbaik yang Anda miliki, sebagaimana ditunjukkan oleh ketiga raja dari timur. Lalu yang kedua, saudara-saudari, ketiga raja dari timur ini menempuh perjalanan yang sangat jauh, melintasi padang gurun, berhadapan dengan ketidakpastian di jalan, tetapi pada akhirnya mereka bisa sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Mengapa? Karena hati mereka, karena hidup mereka terbuka terhadap bimbingan Allah. Mereka membiarkan diri mereka dituntun oleh Allah yang menghadirkan diri melalui bintang yang mengarahkan mereka sampai kepada Tuhan Yesus. Hati nurani mereka itu terbuka terhadap bimbingan Roh Allah. Maka ketika berhadapan dengan Herodes, mereka tidak mudah goyah. Mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga lewat kepekaan hati nurani mereka, mereka memilih jalan yang lain. Tidak kembali kepada Herodes. Coba bayangkan kalau mereka kembali kepada Herodes, apa yang terjadi terhadap bayi Yesus? Orang-orang yang membiarkan dirinya dibimbing oleh Allah, hidupnya pun akan terarah dengan baik. Sehingga kalau pada tahun ini saudara-saudari, kita kerap mengalami kesulitan, kita kerap mengalami jalan buntu, atau mungkin kita berhadapan dengan hal yang sepele tetapi tidak bisa kita selesaikan. Kita harus bertanya pada diri kita, mungkin saya tidak terbuka terhadap bimbingan Allah. Ini hal yang kedua. Kalau Anda ingin terberkati dalam hidup Anda sepanjang tahun ini, biarkan Roh Allah itu menuntun Anda. Lalu yang ketiga, saudara-saudari, setialah pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Perjalanan ketiga raja dari timur, dari Mesir, dari Persia, bukanlah perjalanan yang mudah. Pasti banyak kesulitan, banyak tantangan mereka hadapi. Melintasi padang gurun,
mengambil jalan lain, meninggalkan Bethlehem kembali ke tanah mereka, pasti lebih tidak mudah. Karena mereka akan berhadapan dengan tantangan lain. Tetapi ketiga Majus dari timur, ketiga raja dari timur tidak takut, tidak goyah, tidak menyerah terhadap tantangan itu. Janganlah cepat berputus asa, janganlah cepat menyerah, jangan mudah patah semangat dalam perjalanan hidup kita tahun ini. Ketika kita sudah menentukan bahwa kita ingin lebih baik, lebih sukses tahun ini, kita juga harus menyadari bahwa sudah semakin banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Yakinlah Anda bisa hadapi sejauh Anda memiliki tekad seperti ketiga Majus dari timur. Ini 3 hal nasihat rohani yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kita, terbuka terhadap bimbingan Allah dalam perjalanan kita, dan teguh pada tujuan yang telah kita tentukan. Kalau Anda melakukan ketiga hal ini dalam perjalanan hidup sepanjang tahun ini, Tuhan pun akan menampakkan diri dan memberkati saudara-saudari dalam perjalanan yang tersisa pada tahun ini. Tuhan memberkati kita. Amin.